Rebahaner, gimana kabar kalian? Masihkah kalian kencing sambil dipegangin? Kembali lagi bersama saya di Babang Common. Kali ini saya akan menceritakan film Fantastic Beasts 2 yang bagaimana tokoh utamanya masih dibintangi oleh abang saya sendiri, yaitu Eddie Redmayne. Oke, sebelum masuk alur ceritanya, saya ingatkan ini full spoiler, jadi bukan film ya. Baiklah, cari posisi aman untuk rebahan. Dan ini alur ceritanya. Adegan pertama film ini terlihat Presiden Makusa berjalan di lorong penjara Makusa dengan utusan dari Kementerian Sihir Eropa, Mr. Spillman, untuk memindahkan tahanan mereka dari Amerika ke Eropa. Tahanan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Grindelwald dengan penjagaan super ketat di Makusa. Lalu tibalah acara pemindahan tahanan, dimasukkan ke kereta dengan ditarik oleh kuda bersayap seperti kelelawar. Setelah Grindelwald dimasukkan ke dalam kereta, terlihat Abernathy yang menyerahkan kotak. Kata Abernathy, kotak itu berisi tongkat milik Grindelwald. Lalu juga terlihat Abernathy menyerahkan semacam liontin kepada Mr. Spillman yang akan mengawal Grindelwald ke Eropa. Lalu berangkatlah rombongan yang membawa Grindelwald di tengah derasnya guyuran hujan. Sesaat setelah rombongan meluncur, terlihat Abernathy yang berdiri di tepi Gunung Makusa. Lalu berteleportasi berpindah menuju kolong kereta yang mengangkut Grindelwald. Sesaat saat Abernathy bergelantungan, perlahan-lahan rambut Abernathy berubah menjadi putih. Dan begitu pula Grindelwald yang ada di dalam kereta, tiba-tiba rambutnya berubah menghitam menjadi Abernathy. Sedangkan Abernathy yang bergelantungan itu ternyata adalah Grindelwald yang selama ini menyamar menjadi Abernathy. Lalu dengan kekuatan sihirnya, Grindelwald mengambil alih kereta dan menyingkirkan pasukan yang mengiringi kereta terbang itu. Sementara di dalam kereta terlihat Mr. Spillman yang membuka kotak yang dipegangnya. Bukannya tongkat, malah keluar semacam hewan melata yang seketika itu menggigit leher Mr. Spillman. Tak butuh waktu lama, akhirnya Grindelwald pun mampu masuk ke dalam kereta. Lalu Grindelwald melemparkan Mr. Spillman ke laut. Kemudian latar film berpindah ke London, Inggris, tepatnya di Kementerian Sihir Inggris. Di sana terlihat Newt Scamander yang sedang duduk seorang diri. Di saat Newt sedang bermain-main dengan binatang peliharaannya, datanglah seorang wanita. Wanita itu bernama Leta Lestrange. Dia adalah teman lama Newt sejak sekolah di Hogwarts. Newt pun heran. Leta pun menjelaskan kalau sekarang dirinya bekerja di kementerian, diajak oleh kakak kandung Newt, yaitu Theseus. Di saat Newt dan Leta sedang berjalan menyusuri lorong sambil bercerita masa lalu mereka, datanglah Theseus, kakak Newt, menghampiri. Theseus menanyakan tentang kesiapan Newt menghadapi sidang. Ya, sidang karena Newt telah berbuat kekacauan di New York, jadi dia dilarang bepergian ke luar negeri. Sedangkan Newt ingin memperoleh izin untuk bepergian ke luar negeri dengan alasan pekerjaannya adalah keliling dunia, bertemu makhluk-makhluk monster eksotis untuk buku yang sedang dia buat. Saat sidang terjadi perdebatan, kementerian menolak memberikan izin Newt untuk ke luar negeri dengan alasan Newt pernah hampir menghancurkan separuh New York sebelumnya. Di saat Newt hampir putus asa, petugas kementerian menawarkan kerjasama. Mereka akan memberikan izin Newt ke luar negeri asalkan Newt mau bekerja untuk kementerian. Kementerian ingin Newt bekerja pada kementerian seperti kakaknya, menjadi seorang Auror. Auror itu semacam polisinya dunia sihir, guys. Kementerian ingin Newt menyelidiki Grindelwald dan mencari seorang anak yang juga sedang dicari oleh Grindelwald. Anak itu adalah Credence. Ya, Credence. Newt sempat kaget karena dia menyaksikan Credence mati pada film sebelumnya. Namun kakak Newt, Theseus, mengatakan kalau Credence selamat dan masih hidup, dan kini Credence berada di Eropa. Kementerian ingin Newt memburu Credence. Newt pun keberatan dan menolak bekerja untuk kementerian. Lalu muncullah Crimson yang bersedia melakukan pekerjaan yang ditolak oleh Newt. Lalu Newt pun meninggalkan ruangan sidang dan tentu saja Newt tidak mendapatkan izin keluar negerinya. Theseus mengejar Newt yang berjalan keluar, lalu membujuk Newt untuk memikirkan tawaran tadi. Namun Newt mengatakan dirinya tidak bekerja untuk siapapun alias tidak memihak siapapun. Theseus pun memeluk Newt dan membisikkan bahwa kementerian sedang mengawasi Newt. Kemudian setting berpindah di Paris, Prancis. Terlihat Grindelwald dan para pengikutnya berjalan menyusuri jalanan Paris. Lalu beberapa anak buah Grindelwald masuk ke salah satu rumah penduduk dan membunuh sepasang suami istri yang tinggal di situ. Lalu rombongan Grindelwald masuk ke rumah itu dan menjadikan rumah itu sebagai markas mereka. Di dalam rumah, Grindelwald menyuruh anak buahnya mengirimkan catatan kertas untuk Credence yang sedang berada di sirkus yang kebetulan berada di Paris. Saat Grindelwald sedang berbincang dengan anak buahnya, terdengar suara bayi.
Lalu Grindelwald masuk ke ruangan lain dan benar saja terlihat bayi. Naas, bayi itu akhirnya tewas dibunuh oleh anak buah Grindelwald. Kejam sekali guys. Sementara itu Newt yang sedang berjalan-jalan di London, Inggris, dia sadar diikuti oleh seseorang. Lalu Newt pun melemparkan sihir kepada orang itu. Pada saat orang itu sudah menjauh, Newt dihampiri oleh sarung tangan yang bergerak mengarahkan Newt untuk mengikutinya ke suatu tempat. Saat Newt memegang sarung tangan itu, seketika Newt berteleportasi ke atap salah satu gedung. Di atap gedung, Newt bertemu dengan gurunya, yaitu Albus Dumbledore. Di situ terkuak ternyata perjalanan yang selama ini Newt lakukan adalah instruksi dari Dumbledore. Dari menemukan Thunderbird, yaitu burung yang dinamai Frank yang dilepas di Amerika, lalu ke Amerika menggunakan kapal ke New York adalah rencana dari Dumbledore. Lalu Dumbledore menyuruh Newt ke Paris untuk menemui Credence dan menyelamatkannya, dan memberitahu rumor yang mengatakan kalau Credence adalah keturunan murni penyihir ternama di Prancis dengan marga Lestrange. Ya, orang-orang berpikir Credence adalah adik Leta yang sempat hilang. Selain menyelamatkan Credence, Newt ditugaskan untuk mengungkap jati diri Credence sebenarnya. Kemudian Dumbledore menyerahkan kartu alamat kenalannya di Paris, bila mana bisa digunakan untuk tempat singgah Newt selama di Paris. Newt sempat menolak perintah Dumbledore karena Newt tak memiliki izin keluar negeri. Namun Dumbledore percaya kalau Newt bisa mengatasi masalah kecil seperti itu. Newt bertanya, kenapa tidak Dumbledore sendiri yang mencarinya? Dumbledore menjawab bahwa dirinya tidak bisa bertarung melawan Grindelwald dengan alasan tertentu, dan harus Newt yang mengemban tugas itu. Dengan berat hati, Newt pun bersedia membantu Dumbledore. Lalu Newt pun pulang ke rumah dan seperti biasa dia berjalan ke basement rumahnya, di mana di situ terdapat berbagai macam kandang binatang eksotis peliharaan Newt. Newt pun seperti biasa merawat dan memberi makan binatang-binatang peliharaannya. Di London, Newt dibantu oleh asistennya yang bernama Bunty. Newt melihat jari tangan Bunty terluka. Newt sudah menebak itu karena ulah salah satu hewan peliharaannya yang bernama Kelpie. Kemudian Newt menyuruh Bunty untuk pulang dan beristirahat, biar Newt sendiri mengurusi Kelpie. Kelpie adalah sosok kuda laut raksasa berwarna hijau guys. Saat Newt mengurusi dan memberi makan Kelpie, terdengar suara gaduh di atas. Newt pun kembali naik ke atas. Saat di atas, Newt menemui Queen dan Jacob yang sudah masuk ke rumah Newt. Newt bingung karena sudah memberi mantra penghilang ingatan kepada Jacob. Jacob mengatakan kalau ternyata mantra itu tidak berpengaruh padanya dan dia masih ingat kebersamaan mereka saat ada di New York. Newt mengira Tina ikut rombongan itu. Saat memeriksa ternyata tidak, hanya Queen dan Jacob saja. Queen mengatakan kalau Tina kecewa dengan Newt saat melihat koran Newt bertunangan dengan Lita. Padahal fakta sebenarnya Lita bertunangan dengan kakak Newt, Theseus. Queen mengatakan maksud mereka ke Inggris agar mereka bisa menikah. Karena aturan di Amerika, mereka tidak boleh menikah. Newt curiga melihat tingkah laku Jacob. Benar saja ternyata Jacob sedang dipengaruhi pelet oleh Queen. Lalu Newt pun menghilangkan mantra pelet yang melekat pada diri Jacob. Saat sadar dan disinggung perihal pernikahan, Jacob bereaksi tidak senang. Lalu Queen terlihat kesal dan bergegas pergi. Jacob pun mengejar Queen. Jacob dan Queen terlibat cekcok di jalanan karena meskipun mencintai Queen, Jacob tidak akan bisa menikahi Queen demi keselamatan Queen agar tidak dijatuhi hukuman. Queen yang kesal lalu pergi. Di dalam rumah, Newt menemukan sobekan kertas. Saat dirangkai, itu adalah kertas surat dari Tina untuk Queen yang menyebutkan kalau Tina saat ini berada di Paris. Saat Jacob masuk kembali ke rumah, Newt terlihat sibuk merapikan barang-barang. Dia mengetahui kalau Tina berada di Paris untuk mencari Credence. Newt berencana menyusulnya. Sementara itu di Paris, terlihat Tina memasuki portal dunia sihir. Di sana Tina menuju sebuah sirkus di jalanan. Di dalam sirkus itu terlihat Credence sedang berbincang dengan teman wanitanya yang bernama Nagini. Credence terlihat menyerahkan secari kertas dan mengatakan kepada Nagini untuk kabur dari sirkus malam itu juga. Kemudian terlihat di dalam sirkus mempersembahkan sebuah pertunjukan sesosok Maledictus, yaitu wanita yang darahnya dikutuk berubah menjadi hewan. Lalu yang keluar adalah Nagini. Nagini dipaksa untuk berubah oleh pemilik sirkus. Dengan keadaan tertekan, lalu Nagini berubah menjadi seekor ular. Saat Nagini berubah, Credence memukul kandang kelelawar api yang membuat mereka kabur dari kandang dan membakar tenda-tenda sirkus dan membuat kekacauan. Orang-orang pun berhamburan, binatang-binatang sirkus pun ikut terlepas. Tina terlihat mengejar Credence dan Nagini yang kabur. Pemilik sirkus pun menyuruh anak buahnya untuk berkemas dan pergi. Setelah rombongan sirkus itu pergi, Tina ditemui oleh seseorang yang mengaku bernama Yusuf Kama. Dia sama-sama mengincar Credence.
Dia mengatakan menurut rumor dirinya kerabat jauh Credence. Yusuf mengaku memiliki beberapa bukti tentang Credence. Lalu Tina pun mengikuti Yusuf. Kembali ke Newt dan Jacob. Mereka berdua terlihat berjalan menuju sebuah tebing. Newt menjelaskan kalau akan mengajak Jacob ke Paris lewat jalur ilegal di mana tidak diperlukan izin ke luar negeri. Melalui Calo, mereka berdua masuk ke dalam ember. Ya, ember kecil yang membuat mereka berteleportasi ke Perancis. Sesaat sudah di Paris, mereka berdua masuk ke portal yang dimasuki Tina tadi. Di lokasi sirkus, Newt memberi mantra investigasi dan terlihat jejak Tina dan Credence. Lalu muncul petunjuk Tina menemui seseorang. Mereka berdua pun mengikuti petunjuk itu. Kemudian berpindah ke Queen yang masuk menuju Kementerian Sihir Paris. Dia bertanya mengenai keberadaan kakaknya Tina di Paris. Saat bertanya kepada petugas, petugas itu tidak mendapatkan catatan kalau Tina sedang berada di Paris. Queen pun kebingungan. Di scene ini juga terlihat kalau Abernathy juga mengunjungi Paris dengan menyamar menjadi wanita tua. Lalu Queennya sendirian di jalanan Paris kebingungan, tak tahu harus kemana. Di tengah hujan, dengan kemampuannya, dia mendengar kata hati orang-orang yang lalu lalang di sana, dan dia pun semakin kebingungan. Di saat sedang bingung, Queen ditemui oleh sesosok wanita, lalu mengajaknya ke suatu tempat. Queen pun mengikuti wanita itu. Kemudian berpindah ke Credence dan Nagini yang mendatangi suatu tempat sesuai dengan alamat di kertas yang didapatkan sebelumnya. Credence mengira tempat itu adalah kediaman ibunya yang bernama Irma Dugard. Ternyata benar, di rumah itu terdapat wanita bernama Irma Dugard. Namun saat ditemui, Irma Dugard mengaku kalau dia bukanlah ibu Credence, melainkan hanya pelayan ibu Credence. Saat mereka berbincang, muncullah Crimson dari Kementerian Sihir Inggris. Dengan sihirnya, Crimson menembakkan sihir ke arah Credence, namun mengenai Irma Dugard, dan Irma tewas seketika. Credence yang marah kemudian berubah menjadi Obscurial dan mengamuk menghantam Crimson bertubi-tubi. Crimson menahannya dengan sihir, lalu Crimson pun kabur. Di tempat lain, Crimson menemui Grindelwald. Ternyata Crimson adalah pengkhianat dan bekerja sama dengan Grindelwald. Crimson sengaja membunuh Irma Dugard sesuai arahan Grindelwald. Kembali ke tempat Newt dan Jacob, sesuai dengan arahan bulu yang diberi mantra sihir mengantarkan mereka berdua kepada Yusuf Kama. Lalu Newt menanyakan kepada Yusuf Kama, apakah dia bertemu dengan wanita yang bernama Tina, seorang auror dari Makusa, Amerika. Yusuf Kama mengakui bertemu dengan Tina, dan dia mengantarkan Newt dan Jacob menemui Tina. Tibalah mereka bertiga di lorong, gorong-gorong kota Paris di dalam lokasi rahasia. Saat Newt dan Jacob menemui Tina di sebuah ruangan, terlihat Tina yang sedang tidur. Kemudian tak disangka, Yusuf Kama mengucapkan mantra sihir dan tiba-tiba muncul pintu yang mengunci Newt, Jacob, dan Tina di sebuah ruangan. Yusuf Kama berkata bahwa dirinya sangat ingin membunuh Credence dan tak ingin ada seorang pun yang menghalanginya. Kemudian terlihat Yusuf kesakitan dan memegangi matanya, dan Yusuf pun terjatuh pingsan. Newt berhasil keluar dengan bantuan hewan kecilnya, si Piki. Saat Newt mencoba menyelamatkan Yusuf, terdengar auman hewan mengerikan. Newt pun keluar. Benar saja terlihat Zhou, binatang mitologi dari Cina yang sedang mengamuk di kota Paris. Newt lalu segera membuka kopernya, dan dengan bantuan alat kecilnya, Newt menenangkan Zhou. Dan kemudian berhasil membuat Zhou memasuki koper milik Newt. Lalu mereka pun bergegas membawa Yusuf ke tempat persembunyian yang diarahkan oleh Dumbledore sebelumnya. Kemudian scene berpindah di Hogwarts. Ya, sekolah sihir kebanggaan penggemar Harry Potter. Di sana terlihat Lita, lalu Theseus, dan rombongan Kementerian Sihir Inggris memasuki Hogwarts. Rombongan itu kemudian menemui Profesor Dumbledore yang saat itu sedang mengajar. Pihak kementerian mengetahui kalau Newt berada di Paris dan sudah mengetahui kalau Newt disuruh oleh Dumbledore. Kementerian curiga, di mana ada Obscurial pasti ada Newt untuk melindunginya, dan kementerian curiga Dumbledore lah yang mengarahkan Newt. Dumbledore mengatakan bahwa dia dan jaringannya tidak berkomplot melawan kementerian, malahan tujuan mereka itu sama sebenarnya, yaitu mengalahkan Grindelwald. Namun kementerian seringkali menggunakan jalan kekerasan dan Dumbledore tidak menyukainya. Lalu kementerian meminta Dumbledore untuk bertarung melawan Grindelwald. Dumbledore menolak lagi. Dia mengatakan tidak bisa bertarung melawan Grindelwald secara langsung karena suatu hal. Kementerian pun marah, lalu memasang mantra borgol di tangan Dumbledore sehingga Dumbledore tidak bisa menggunakan sihir secara sembarangan. Saat kementerian melangkah pergi, Dumbledore memperingatkan kepada Theseus kalau nanti Grindelwald mengadakan rapat untuk jangan dihalangi dan jangan sampai Theseus masuk menyelidiki rapat itu. Theseus terlihat tak mengindahkannya. Kemudian terlihat Leta yang berjalan-jalan melewati aula, lalu memasuki ruang kelas yang kemudian membawanya ke memori masa lalu. Pada saat sekolah di Hogwarts, Leta merupakan anak yang nakal dan pemarah.
sehingga kebanyakan murid di situ membencinya. Di Hogwarts hanya satu anak yang mau berteman dengan Leta, yaitu Newt, seorang yang suka menyendiri ditemani hewan-hewan unik peliharaannya. Saat itu Newt sedang menyelamatkan seekor gagak, lambang keluarga Lestrange. Kemudian memori di dalam kelas, di mana setiap murid mengucapkan mantra dan akan keluar ketakutan terbesar mereka. Tiba giliran Newt, muncullah meja kantor dan peralatan kerja. Newt sangat takut menjadi pekerja kantoran, guys. Teman-temannya pun tertawa. Lalu Newt mengucapkan mantra merubah meja kantor itu bergerak menjadi hewan buas. Kemudian giliran Leta. Banyak murid yang penasaran ingin tahu apa yang Leta takutkan. Kemudian muncul sosok sekelibat kain putih melayang seperti tenggelam dengan sosok tubuh di dalamnya. Semua orang pun ketakutan. Melihat Leta ketakutan, lalu Newt mengajak Leta jalan-jalan menemui hewan kecilnya. Leta pun bisa tersenyum kembali. Di tengah lamunan mengenang masa lalu, kemudian datang Dumbledore menemui Leta, mengatakan kepada Leta untuk tidak terkekang masa lalu, mengakui kesalahan lebih baik dan bisa menghilangkan beban. Wah, semakin penasaran ada apa sebenarnya. Kemudian Queen yang tadi diajak wanita yang tidak dikenal, ternyata dia diajak ke markasnya Grindelwald. Grindelwald membujuk Queen bahwa dirinya akan membuat dunia ini bebas mencintai siapa saja. Queen pun terlihat terpengaruh dengan visi misi Grindelwald. Kemudian kembali ke Dumbledore. Pada bagian ini terkuak bahwa ternyata Dumbledore dan Grindelwald saat muda mereka bersahabat. Bahkan mereka berdua melakukan ikatan janji darah, yang berarti berjanji tidak akan melukai satu sama lain. Janji darah itu membentuk sebuah liontin yang kemudian disimpan oleh Grindelwald. Itulah alasannya kenapa Dumbledore tak bisa bertarung secara langsung melawan Grindelwald. Lalu berpindah ke Newt dan kawan-kawan. Di tempat persembunyian, Newt terlihat susah payah mencoba menjinakkan Zou dan berhasil. Lalu kemudian Newt pun mencoba mengobati Yusuf yang sedang pingsan. Saat diperiksa, ternyata di kelopak mata Yusuf dihinggapi parasit. Newt pun mengeluarkan parasit itu dari mata Yusuf. Kemudian Tina mendadak pergi ke Kementerian Sihir Prancis. Jacob pun menyuruh Newt mengejar Tina yang sendirian. Terlihat Tina yang masih kesal dengan Newt. Newt pun berusaha memberi penjelasan kepada Tina tentang hubungan mereka. Di tengah jalan terlihat hal aneh. Kain-kain hitam raksasa berterbangan di atas kota Paris dan menutupi gedung-gedung. Hanya para penyihir saja yang bisa melihat hal itu. Menurut Tina, itu adalah ulah Grindelwald yang sedang mengundang seluruh pengikutnya untuk menghadiri suatu acara. Queen pun melihat undangan itu. Di kain hitam tersebut terlihat gambar burung gagak, simbol keluarga Lestrange. Newt dan Tina pun bergegas menuju Kementerian Sihir Prancis untuk mencari sebuah kotak yang akan memberitahu siapa Credence sebenarnya. Sementara itu Grindelwald menemui Credence dan Nagini secara langsung di atas atap sebuah bangunan. Grindelwald berjanji akan memberikan apapun yang Credence inginkan, sedangkan Credence hanya ingin mengetahui jati dirinya sebenarnya. Grindelwald akan memberitahu jati diri Credence dan mengundangnya ke sebuah pertemuan di makam keluarga Lestrange. Kembali ke Jacob, tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya karena lapar. Saat Jacob bangun, ada seorang berwajah tua menghampiri. Dia adalah teman Dumbledore, tuan rumah di situ. Dia merupakan alkemis dan hidup abadi. Namanya adalah Nicholas Flamel. Kemudian Flamel menunjukkan bola ajaib bercahaya. Di sana terlihat gambaran Credence. Lalu muncul gambaran Queen yang berada di kuburan keluarga Lestrange. Jacob pun senang mengetahui lokasi Queen dan segera keluar untuk menghampiri Queen yang berada di kuburan Lestrange. Saat akan pergi, terlihat Yusuf yang tadi pingsan juga sudah menghilang. Kemudian pindah ke Newt dan Tina yang berusaha masuk ke dalam Kementerian Sihir Prancis. Newt yang dicekal di luar negeri terpaksa minum Polyjuice dan berubah menjadi Theseus kakaknya. Sementara Theseus asli dan Leta ada di dalam kementerian, guys. Di situ Theseus diperintahkan kementerian untuk menangkap orang-orang di pertemuan yang akan diadakan Grindelwald di makam keluarga Lestrange. Saat berbincang-bincang, Theseus melihat ke arah Newt yang minum Polyjuice yang jadi mirip dirinya. Theseus pun mengejar Newt. Efek Polyjuice pun habis. Newt kembali seperti semula. Newt dan Tina pun akhirnya lolos dari kejaran Theseus. Sementara itu di makam Lestrange terlihat Abernathy menaruh sebuah kotak. Lalu terlihat Jacob yang menyusuri makam Lestrange untuk mencari Queen. Kembali ke Tina dan Newt. Di saat masuk ke ruang arsip Kementerian Sihir Prancis, terkuak bahwa Tina mengira Newt adalah tunangan Leta Lestrange dan jelas sekali terlihat bahwa Tina cemburu. Newt pun meluruskan bahwa tunangan Leta sebenarnya adalah kakaknya Newt, Theseus. Di majalah terlihat Newt hanya pendamping kakaknya. Newt mengatakan kalau dia selalu menyimpan foto Tina dan menyukai mata indah milik Tina. Di sini secara tidak langsung Newt mengatakan kalau dia suka sama Tina, guys. Dan kayaknya si Tina juga menyukai Newt.
Saat mereka berdua berbincang, terdengar ada suara orang yang masuk ke ruangan. Tina dan Newt pun bersembunyi. Orang yang masuk itu adalah Leta Lestrange, panjang umur sekali. Leta mencari kotak keluarga Lestrange, benda yang sama yang dicari oleh Newt dan Tina. Namun kotak yang dimaksud tidak berada di tempat. Malahan terdapat surat berbunyi kotak itu telah dipindahkan ke makam keluarga Lestrange. Wah, siapa lagi? Pasti ulah Grindelwald itu. Di situ Leta memergoki Newt dan Tina yang sedang bersembunyi. Kemudian muncul ibu-ibu penjaga kementerian membawa Matagots, hewan mirip kucing yang ganas, penjaga kementerian. Leta tak sengaja menyerang Matagots yang membuat mereka marah dan akhirnya mengejar Leta, Newt, dan Tina. Mereka pun kabur. Dengan bantuan Zou, mereka bertiga akhirnya bisa kabur keluar dari Kementerian Sihir Prancis dan langsung menuju makam keluarga Lestrange. Mereka lalu masuk. Benar saja, Leta mendapati kotak itu di dalam makam. Lalu Leta melihat Yusuf Kama yang ingin membunuh Credence di sana. Di sini Yusuf menceritakan asal-usul keluarganya yang menyebabkan dia memburu Credence. Yusuf Kama, anak dari bangsawan, penyihir berdarah murni Mustafa Kama. Kemudian mereka mengenal Lestrange. Lalu Lestrange tertarik dengan ibu Yusuf Kama dan menggunakan sihir merayu dan menculik ibu Yusuf Kama. Kemudian ibu Yusuf Kama menikahi Lestrange dan meninggal setelah melahirkan anak perempuannya. Dialah Leta Lestrange. Berita kematian ibunya membuat ayah Yusuf Kama murka. Di saat-saat terakhir hidupnya, ayah Yusuf Kama meminta Yusuf membalaskan dendam keluarganya, membunuh orang yang paling dicintai oleh Lestrange. Tadinya Yusuf ingin membunuh Leta, tapi terkuak Lestrange tidak pernah menyayangi Leta. Lestrange lalu menikah lagi sesaat setelah ibu Leta meninggal dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Corvus Lestrange, di mana Lestrange sangat menyayangi anak itu. Yusuf Kama mengira Credence adalah Corvus Lestrange. Lestrange sadar bahwa Corvus diincar oleh keluarga Mustafa Kama. Lestrange mengirim Corvus dan Leta naik kapal ke Amerika. Mereka diasuh oleh Irma Dugard, seorang dengan sihir lemah. Namun saat di tengah pembicaraan, Leta berteriak kalau Corvus Lestrange sudah mati. Karena Leta sendirilah yang membunuhnya, semuanya kaget. Leta pun mengambil kotak yang dimaksud tadi. Di dalamnya terdapat pohon silsilah keluarga Lestrange, di mana hanya mencatat para pria, sedangkan wanita hanya ditampilkan sebagai bunga. Leta bercerita, ayahnya mengirimkan dirinya, Corvus dan Irma Dugard ke Amerika. Di dalam kapal, Leta kecil tak tahan mendengar tangisan Corvus yang masih bayi. Lalu Leta berinisiatif menukar Corvus dengan bayi dari penumpang lain. Setelah itu kapal mengalami kecelakaan dan karam. Leta dan Irma naik skoci, sedangkan Corvus di skoci lain. Namun naas, skoci yang dinaiki Corvus terbalik dan Corvus pun terjatuh dan tenggelam. Terlihat wujud kain putih dengan tubuh Corvus, bayi yang tenggelam. Seperti tergambarkan hal yang ditakuti oleh Leta seumur hidupnya. Ya, Corvus Lestrange sudah mati, tenggelam. Hal itulah yang membuat Leta selalu merasa bersalah seumur hidupnya. Saat ditanya apakah Leta mengetahui siapa Credence saat menukarnya, Leta mengaku tidak tahu, asal ambil aja. Credence pun semakin kebingungan. Kemudian tiba-tiba terbuka pintu dari balik tembok makam. Saat Jacob masuk mencari Queenie, di dalam sudah ramai para penyihir berdarah murni berkumpul menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Grindelwald. Terdapat ratusan pengikut Grindelwald di sana. Jacob pun berhasil menemui Queen. Saat Jacob berusaha mengajak Queen keluar, Queen menolak dan ingin mendengar Grindelwald berbicara. Sepertinya Queen sudah terpengaruh propaganda Grindelwald. Tina dan Newt pun menyadari kalau semua alur cerita dari awal adalah sebuah rangkaian jebakan yang dibuat oleh Grindelwald. Lalu muncullah Grindelwald dari balik ruangan. Grindelwald menjanjikan dunia baru, kebebasan untuk para penyihir, tidak lagi terkekang aturan lama. Kemudian muncul Theseus dan rombongan Auror, Kementerian Sihir, memasuki area pertemuan. Grindelwald mengajak pengikutnya untuk mengambil alih dunia. Lalu Grindelwald memperlihatkan gambaran manusia dengan segala peralatan perang dan bom nuklirnya. Grindelwald meyakinkan para pengikutnya untuk bersiap berperang dengan manusia, menunggu arahan darinya. Kemudian Grindelwald menyadari kehadiran Auror di pertemuan itu dan menyuruh mereka mendekat. Theseus sudah menyuruh anggotanya untuk tidak melakukan kekerasan. Namun Grindelwald memprovokasi pengikutnya sehingga terjadi insiden seorang Auror menembakkan sihir ke salah seorang pengikut Grindelwald dan pengikut Grindelwald itu tewas seketika. Hal itu membuat para pengikut Grindelwald yang lain marah dan Grindelwald menyuruh para pengikutnya untuk kembali dan menyebarkan pesan akan dimulainya peperangan. Kemudian Grindelwald memunculkan api biru membara memutari dirinya.
Pengikut setia Grindelwald akan dapat melewati api itu dengan mudah, namun orang yang tidak Grindelwald kehendaki akan tewas dilalap api. Lalu Grindelwald pun mengarahkan apinya ke arah para Auror. Banyak Auror yang tewas terbakar terkena api biru. Credence yang tertarik memutuskan ikut masuk ke dalam lingkaran api biru. Newt mencoba menghentikan Credence namun sia-sia. Credence memutuskan bergabung dengan Grindelwald. Begitu pula Queen yang sudah terpengaruh propaganda Grindelwald akhirnya memutuskan menjadi pengikut Grindelwald masuk ke lingkaran api. Kobaran api biru semakin membara melahap para Auror yang ada di situ. Terlihat hal aneh, Auror yang tadi membunuh pengikut Grindelwald tidak merasakan takut, malah dia maju ke dalam lingkaran api. Apa jangan-jangan pengikut Grindelwald ya? Kemudian Leta Lestrange berjalan mendekati Grindelwald. Theseus berusaha menghentikan aksinya. Awalnya Leta seperti bersedia menjadi pengikut Grindelwald, namun kemudian Leta terlihat menembakkan tongkat sihirnya ke arah Grindelwald. Membuat Grindelwald marah, Theseus berusaha menolong Leta. Karena bukan tandingannya, Leta pun tewas di tangan Grindelwald. Newt, kakaknya, Tina, Nagini, Yusuf, dan Jacob pun akhirnya keluar dari ruangan yang dipenuhi api biru itu. Api biru itu berubah menjadi monster naga api biru dan mengamuk di atas makam. Lalu muncul Nicholas Flamel memerintahkan yang ada untuk membuat lingkaran dan membaca mantra bersama-sama untuk menghalau amukan monster api biru agar tak menghancurkan seisi kota Paris. Mereka pun bersama-sama membaca mantra Finite. Lalu muncullah dari tanah api kuning menghalau amukan monster api biru buatan Grindelwald yang mengamuk. Dengan kekuatan bersama akhirnya mereka berhasil menghalau amukan monster api biru tersebut dan berhasil dikalahkan. Newt pun memeluk kakaknya yang kehilangan Leta Lestrange yang tewas di tangan Grindelwald dan berjanji akan membantu kakaknya untuk mengalahkan Grindelwald. Lalu muncullah Niffler. Ternyata Niffler milik Newt itu berhasil mencuri liontin perjanjian darah antara Dumbledore dan Grindelwald. Lalu kemudian terlihat Newt dan rombongan menemui Dumbledore di Hogwarts. Sementara itu di Kastil Numengard, Austria, terlihat Grindelwald berbincang dengan Credence. Grindelwald memberikan sebuah tongkat sihir kepada Credence. Lalu kembali lagi ke Newt dan Dumbledore. Newt menunjukkan liontin janji darah kepada Dumbledore. Newt akhirnya tahu kalau Dumbledore dan Grindelwald pernah melakukan sumpah tidak akan saling melukai satu sama lain yang diwujudkan dalam bentuk liontin. Lalu Theseus melepaskan borgol sihir di tangan Dumbledore. Kemudian Dumbledore mengatakan mungkin dia bisa menghancurkan liontin itu. Kemudian kembali berpindah ke Credence. Di sini Grindelwald memberitahu jati diri Credence yang sebenarnya. Jadi selama ini Credence terlihat memelihara seekor burung, dan ternyata burung itu adalah seekor burung phoenix. Dan burung phoenix akan mendatangi keturunan darah Dumbledore. Ya, nama asli Credence adalah Aurelius Dumbledore. Lalu Aurelius terlihat meluapkan emosinya menembakkan tongkat sihirnya yang mengakibatkan ledakan dahsyat. Dan berakhirlah film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ini guys. Dan saya, Babang Komun, pamit mengundurkan diri. Bye-bye.